Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang membahas tentang APBN. APBN kita membahas tentang pengertian, fungsi, tujuan APBN, APBD, mengidentifikasi sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun indikator yang akan kita bahas yaitu menguraikan artinya, fungsi dan tujuan APBN APBD, mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dan negara, menguraikan pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian. Apa itu APBN? Apa itu APBD? Tujuan apa? Apa yang menjadi tujuan APBN? Terus asas anggaran apa? Kemudian ada beberapa format yang akan kita pelajari di sini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Anggaran pendapatan dan belanja negara kita singkat dengan APBN. APBN adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam 1 tahun. Fungsi APBN, fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan aktivitas perekonomian. Fungsi distribusi berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Fungsi stabilitas memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Lanjut. Fungsi otorisasi mengandung arti sebagai anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan pelanggaran pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sumber-sumber pendapatan negara, penerimaan dalam negeri dan hibah. Penerimaan dalam negeri yaitu ada dua, penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Pembelanjaan negara ada dua, yaitu pembelanjaan pemerintah pusat dan dana perimbangan. Tujuan APBN, penyusunan APBN ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara agar pemanfaatan keuangan negara dapat mencapai sasaran, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. APBN juga bertujuan memudahkan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran tahunan. Asas anggaran, diantaranya asas anggaran surplus. Pemerintah memperlakukan anggaran dengan pendapatan lebih besar daripada negara. Asas anggaran defisit, pemerintah memperlakukan anggaran dengan pendapatan lebih kecil dari belanja negara. Asas anggaran berimbang, pemerintah memperlakukan anggaran dengan pendapatan sama dengan belanja negara. Format APBN diantaranya yaitu terdiri dari 3 kolom, uraian, APBN tahun 2004, APBN 2005, dalam rupiah. Nah, dalam uraian di sini ada pendapatan negara dan hibah, yaitu penerimaan dalam negeri dan hibah. Kemudian yang B, belanja negara, yaitu belanja pemerintah pusat, belanja daerah. C, keseimbangan primer. D, surplus atau defisit anggaran, yaitu A dikurangi dengan B. Kemudian E, pembiayaan, yaitu ada pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan dalam luar negeri. Nah, ini contohnya dalam rupiah pada tahun 2004 dan 2005, tentunya sudah tidak relevan lagi untuk sekarang. Silakan kalian mencari informasi selain di sini. Data pendapatan dan pengeluaran negara X tahun 2004 dalam miliar rupiah. Nah, ini kita uraikan. Nomor 1 yaitu kolom 1 yaitu nomor uraian dan dalam jutaan rupiah. Pendapatan negara, penerimaan dalam hibah yaitu 300,19 itu pendapatan negara, kemudian hibah 210,5. Belanja negara yaitu 0,30, belanja pemerintah pusat 327,86, anggaran belanja untuk daerah
229,34. Jadi pendapatan dikurangi dengan belanja sama dengan 98,52, berarti masih surplus. Pengaruh APBN terhadap perekonomian, kebijakan defisit cenderung mendorong terjadinya kenaikan harga atau inflasi. Kebijakan surplus cenderung mendorong terjadinya penurunan harga atau deflasi. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah dalam 1 tahun. Anggaran pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, disingkat PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain. Bagian dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil, yaitu dana alokasi umum, disingkat DAU, dan dana alokasi khusus, disingkat DAK. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah dan dana darurat. Anggaran pengeluaran daerah, anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dana alokasi umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan pada setiap daerah otonom, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Dana alokasi khusus (DAK) adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (DAK), termasuk dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Nah, inilah hasil dari pendapatan negara, yaitu berupa bangunan, kemudian tata pengelolaan kota, jalan-jalan, bangunan di atas yang merupakan fasilitas umum yang dibangun dengan uang dari pajak. Terima kasih. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.